Seperti pakai masker. Iya, karena kondisi harus membuat kita memakai masker. Iya, adik-adik juga di rumah harus senantiasa pakai masker, ya. Mau keluar pakai masker, kalau ada orang yang datang ke rumah pun juga pakailah masker, ya. Karena sudah mulai musim hujan. Banyak yang sudah kena. Iya. Kenapa lo Karena COVID. Jadi kita harus mencegah, melindungi diri kita juga, ya. Iya, oke. Nah, biar supaya sukacita kita tidak hilang, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita baru saja merayakan Natal di sekolah minggu. Tapi suasana Natal masih terasa loh, Lose. Betul. Ya, oleh sebab itu. Sepanjang Desember ini kan, Lose. Iya, dan dari pulau-pulau semua memuji Tuhan loh. Ya, kalau gitu kita angkat pujian dari pulau dan benua. Adik-adik silakan duduk. Wah, dari pulau dan benua semua menyanyi, memuji. Oh, so pasti itu loh, mereka menyanyi dan memuji Tuhan karena mereka menantikan Sang Kristus. Tapi kita sudah merayakannya loh, Iya, betul sekali. Jadi kita harus sekarang menyambutnya. Kalau gitu kita naikkan pujian, sambutlah Yesus. Lagu baru sekolah minggu kita, ya. Yesus ku lahirkan.
Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Lause mau tanya, siapa di sini yang pernah berbuat salah kepada orang tuanya? Coba angkat tangan. Ya, ada sebagian yang pernah, ada sebagian juga yang tidak pernah. Adik-adik, Lause mau menanyakan pertanyaan yang berikutnya. Bagi adik-adik yang pernah berbuat salah kepada orang tua, apakah adik-adik pernah mengakui dosa adik-adik, mengakui kesalahan adik-adik, dan adik-adik minta maaf kepada orang tuanya? Pernah? Pernah? Coba angkat tangan adik-adik. Wah, ada yang pernah, ada juga yang enggak. Hari ini kita bakal belajar tokoh Alkitab yang ketika dia berbuat salah, dia mengaku dosanya dan datang kepada Tuhan. Siapa dia? Yuk kita buka dari 2 Samuel pasal 11 sampai pasal 12. 2 Samuel pasal 11 sampai pasal 12. Di sana kita bisa melihat tokoh siapa? Tokoh siapa adik-adik? Iya, benar sekali adik-adik. Raja Daud. Jadi Raja Daud itu adalah pengganti Raja Saul. Raja Daud ini adalah raja yang besar di kerajaan Israel. Suatu ketika di momen di mana raja-raja biasa berperang, di suatu sore Raja Daud tidak ikut berperang. Dia santai di istananya. Saat itu dia pergi ke teras istana. Saat di teras istana, dia melihat seorang perempuan yang mandi. Wah, Raja Daud kemudian berpikir untuk mengambil wanita itu untuk menjadi istrinya. Bayangkan ya adik-adik ya, Raja Daud sedang berada di istana sore-sore di mana semua orang lagi pergi berperang, dan dia melihat seorang wanita yang mandi. Dan dia berpikiran untuk mengambil wanita tersebut menjadi istrinya. Kemudian dia memanggil para pasukannya, para pegawai-pegawainya untuk mencari tahu siapa wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut ialah istri dari seorang panglima bernama Uria. Jadi adik-adik, Raja Daud kemudian mengambil perempuan itu dan bertindak seolah-olah perempuan itu adalah istrinya. Padahal perempuan itu sudah bersuami. Nama perempuan itu ialah Betsheba. Setelah itu adik-adik, Raja Daud bukan hanya mengambil Betsheba untuk menjadi istrinya, tapi Raja Daud juga kemudian berencana untuk membunuh suami dari Betsheba yang bernama Uria. Jadi Raja Daud memanggil kepala dari panglima itu bernama Yoab. Adik-adik ya. Jadi ketika Raja Daud memanggil Yoab, Raja Daud menyuruh Yoab untuk menaruh Uria di barisan paling depan dalam peperangan. Sehingga kemungkinan besar Uria bakal mati karena dia berada di barisan paling depan. Allah yang dari surga melihat perbuatan Raja Daud. Mungkin Allah juga jalan-jalan kepala ya adik-adik ya. Raja Daud sudah mengambil Betsheba menjadi istrinya, padahal Betsheba adalah istri orang lain. Kemudian Raja Daud merencanakan untuk membunuh Uria. Aduh, kelewatan banget nih ya Raja Daud ini ya. Raja Daud kemudian Tuhan tegur melalui perantaraan Nabi Nathan. Hari ini Lause akan panggil Nabi Nathan untuk menceritakan bagaimana pengalaman Nabi Nathan pergi kepada Daud dan menegur Daud. Penasaran nggak adik-adik? Penasaran? Yuk kita panggil Nabi Nathan ya. Adik-adik semuanya teriak di rumah ya, Nabi Nathan. Oke? Kita teriak ya sama-sama ya, Nabi Nathan. Yuk adik-adik, lebih keras lagi adik-adik. Nabi Nathan. Tunggu adik-adik. Lause dengar suara. Nabi Nathan berkata, kalau dia tidak mau datang di sini, kalau masih ada Lause di sini. Jadi Lause pergi dulu ya. Nanti Nabi Nathan yang bakal muncul di HP adik-adik atau di laptop adik-adik atau di televisi adik-adik. Oke? Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Nabi Nathan. Tadi Lause Excel memanggil saya untuk bercerita kepada adik-adik semua bagaimana pengalaman saya menegur Raja Daud. Jujur, saya takut adik-adik karena saya akan menegur seorang raja. Tapi Allah memanggil saya untuk menegur Raja Daud. Jadi saya menegur Raja Daud dengan sebuah cerita. Cerita ini seperti berikut. Jadi dalam suatu daerah
ada dua orang. Pertama ialah orang yang sangat kaya, mempunyai banyak domba, banyak ternak. Dan ada juga orang miskin yang hanya mempunyai satu anak domba. Orang miskin ini sangat mengasihi, mencintai dombanya. Bahkan dia makan sama-sama dombanya, tidur pun sama-sama dengan dombanya. Suatu ketika orang kaya ini kedatangan tamu. Dan orang kaya ini ingin menyembelih domba untuk menghidangkannya kepada para tamu-tamunya. Ketika si orang kaya ini pergi menemui domba-dombanya yang begitu banyak, dia merasa sayang untuk memberikan dombanya untuk tamu-tamunya. Akhirnya dia berpikir untuk mengambil domba orang miskin ini untuk dihidangkan kepada tamu-tamunya. Akhirnya dia mengambil domba itu dan menghidangkannya kepada tamu-tamunya. Setelah mendengar cerita ini, Raja Daud sangat marah. Raja Daud berkata seperti ini, "Kurang ajar! Siapa orang itu? Bisa-bisanya dia mengambil domba orang miskin." Kemudian saya berkata kepada Raja Daud seperti ini, "Engkaulah orang itu, Raja Daud. Engkau sudah punya istana, sudah punya istri, tapi engkau mengambil istri dari Uria." Setelah mendengar itu, Raja Daud sangat bersedih. Dia tahu dia salah. Kemudian dia menuliskan suatu doa dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51. Saya akan bacakan ayat 4. Raja Daud berkata seperti ini, "Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Bukan hanya itu adik-adik. Dia berkata dalam ayat 12, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Setelah berdoa seperti itu, Raja Daud berkata di ayat 14, "Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu." Adik-adik, Raja Daud mengaku berdosa. Raja Daud betul-betul minta pertobatan, pengampunan dosa dari Allah. Dan setelah dia mengaku dosanya, dia diberikan kegirangan dalam hatinya karena mendapatkan keselamatan daripada Allah. Adik-adik, ketika adik-adik berbuat salah, ketika adik-adik berbuat dosa, Tuhan Yesus sudah mengampuninya. Ketika minggu lalu kita merayakan Natal, Tuhan Yesus lahir untuk adik-adik. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosa adik-adik. Asalkan adik-adik mau datang, adik-adik mau berdoa, adik-adik mau mengaku dosa adik-adik, Allah pasti mengampuninya. Hari ini Nabi Nathan ingin mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Kita minta maaf, minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, minggu lalu kami merayakan Natal. Kami tahu kalau Engkau lahir ke dunia untuk nantinya mati dan sekali-sekali mengampuni dosa-dosa kami. Ya Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau Allah yang mengampuni dosa kami. Dan kami saat ini datang kepada-Mu, kami minta ampun karena begitu banyak dosa-dosa kami, begitu banyak perbuatan kami yang melukai hati-Mu. Kami mohon Engkau mengampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, gimana adik-adik? Tadi adik-adik sudah bertemu bukan dengan Nabi Nathan? Nabi Nathan ajar apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Coba adik-adik katakan. Iya, betul sekali. Nabi Nathan tadi mengajarkan kita bahwa Allah mengampuni dosa kita semua. Dan Nabi Nathan juga mengajak adik-adik bukan untuk berdoa, minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Hari ini Lause ingin bacakan ayat hafalannya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Bunyinya seperti ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oke adik-adik, selamat menghafal. Bye-bye. Saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan rekening BCA kita. Bisa adik-adik bisa transfer ya, atau melalui barcode yang di atas. yes dan Celengan yang ada celengan. di rumah. Nanti pada saat kita sudah ibadah bisa dibawa ke Oke, kita membawa persembahan kita dengan mengangkat pujian sukacita persembahan.
Bapa dalam surga, kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami bawa ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bersyukur kepadamu bahwa sukacita yang berasal dari Engkau itu telah kami terima di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan saat ini biarlah kami sungguh merindukan berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Keselamatan daripada Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa menyertai kami. Penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa tinggal diam di dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkaulah yang memberikan hikmat kepada orang tua kami untuk mendidik setiap anak-anak-Mu di dalam takut dan hormat kepada Engkau. Engkaulah yang mengaruniakan kepada setiap anak-anak hikmat kebijaksanaan di dalam masa-masa studi mereka, sehingga mereka pun diberikan kekuatan untuk menempuh masa studi ini. Engkau jugalah Allah yang menjaga memberkati kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan. Yang sedang di dalam kesusahan, Engkau jugalah yang memberikan jalan keluar. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang berfirman, Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau menyertai kami, dan Engkau akan memberkati kami dengan kasih-Mu yang limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Ya, Lost Harmony, ibadah kita sudah selesai hari ini, tetapi Lost Jenny mau memberikan pengumuman. Adik-adik yang sudah mengikuti selama beberapa bulan di masa-masa pandemik ini, ada anak-anak yang setia, Lose. Iya, yang setia melakukan proyek ketaatan. Betul. Jadi ada sesuatu dong yang bisa kita apresiasi. Nah, Lose kelas masing-masing akan mencatat nama-nama anak-anak yang setia melakukan proyek ketaatan. Lose Jenny sudah ada loh, anak-anak yang sudah setia melakukan proyek ketaatan. Orang tua juga yang setia melakukan pembeli altar. Terima kasih untuk semua orang tua yang telah melakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan nanti Lose akan memberikan apresiasi kepada setiap anak-anak dengan apa yang telah kalian lakukan. Betul. Jadi bukan saja dapat berkat dari Tuhan, berkat pertumbuhan iman rohani, tetapi kalian juga pun mendapatkan apresiasi dari Lose sekolah minggu. Jadi adik-adik nanti tunggu aja di rumah. Apresiasi itu akan dikirim ke rumah adik-adik yang melakukan proyek ketaatan. Ya. Nah, kayaknya mereka sudah banyak hadiah yang terkumpul Lose. Yaitu pertandingan-pertandingan selama 3 minggu perayaan Natal itu. Bukan itu lagi Lose. Oh, masih ada lagi. Berapa waktu yang lalu perlombaan ulang tahun gereja pun sudah ada hadiahnya loh. Cuma dikumpulin. Jadi adik-adik tunggu aja ya yang merasa sudah memenangkan pertandingan atau mendapatkan nilai poin yang bagus, nantikan di rumah hadiahnya. Nah, bagi adik-adik yang sudah rajin menabung dalam tabungan celengan, adik-adik juga sudah boleh membuka tabungan itu dan minta tolong papa mama transfer ke gereja. Ya, betul. Ya adik-adik ya. Dan kita sudah akan mengakhiri
tahun 2020 ini adik-adik, dan kita tetap bersyukur bahwa tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020. Demikian warta dari Lose Jenny dan Lose Foni. Sampai jumpa adik-adik. Bye bye.